rencana sih ya. Rencana perubahan untuk sidang PA dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, hari ini kita akan mengisi dengan materi teman-teman, yaitu dengan istilah kita menyebutnya adalah kualitas atau quality gitu ya. Dan kita akan lanjutkan dengan yang namanya Michael Quality. Sebetulnya ini adalah materi lanjutan dari sebelumnya yang telah kita bahas yaitu QA, QC sama testing. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan kita mengenal yang namanya istilah eh, Michael Quality Model. Apa itu Michael Quality Model? Kemudian apa saja isinya ya kita akan bahas pada sesi kali ini seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman saya mengingatkan kembali. Jadi seperti ini ya. Yang namanya pengembangan produk itu tentunya ada standar kualitas yang harus diterapkan seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah setiap produk yang dikembangkan itu sifatnya tidak mungkin langsung sempurna di awal. Jadi ibarat kata Anda menciptakan sebuah sesuatu itu pasti membutuhkan penyempurnaan seperti itu. Nah, dalam mengembangkan sebuah produk, tentunya kita mengharap hasil yang terbaik. Nah, hasil yang terbaik itu ditunjukkan dengan effort yang terbaik, gitu ya. Kemudian diserahkan atau diuji cobakan kepada customer dan kita menantikan feedback yang diharapkan seperti itu atau feedback yang diinginkan seperti itu. Nah, dari feedback yang didapatkan itulah kita bisa menilai nih mana-mana saja yang kita rasa masih membutuhkan perkembangan, mana-mana saja yang sudah bagus ya, mana-mana saja yang perlu dievaluasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tidak sedikit gitu ya. Ketika produk pertama kali diciptakan atau pertama kali rilis atau rilis dalam tahap pertama-pertama itu mendapatkan banyak hujatan gitu. Dan pada beberapa aspek kita harus menyadari bahwa itu adalah hal yang lumrah karena namanya produk baru tentunya banyak orang yang skeptis gitu ya mungkin bahasanya atau trust issue gitu ya terhadap apa-apa yang sudah diciptakan oleh sang pengembang tadi seperti itu. Tapi sebagai seorang developer, kita harus menyadari bahwa hal itu perlu adanya untuk dikritik supaya kita bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar atau market need. Nah, bahkan teman-teman ini ada beberapa co-founder bahkan founder gitu ya. Salah satunya yang pernah menyampaikan berkaitan dengan kualitas itu adalah namanya adalah Reid Hoffman. Dia co-founder dari LinkedIn ya, teman-teman kalau mungkin misalkan tahu atau pernah coba LinkedIn gitu ya. Dia pernah menyampaikan bahwa dengan kalimat bahasa asingnya, if you are not embraced by the first version of your product, you have launched too late. Jadi dia ngomong, kalau misalkan nih gitu ya, kamu menciptakan sebuah produk gitu ya. Nah, karena saking lamanya, karena saking pengen sempurnanya, kemudian pas kamu launch, kamu tidak merasa malu gitu ya, tidak merasa ada kekurangan. Dia mengatakan, berarti kamu launch-nya atau rilisnya terlalu terlambat. Bisa jadi pada saat itu mungkin produknya sempurna, tapi pesaing-pesaing yang lain itu sudah tahap berevolusi gitu ya. Tahap berevolusi sesuai dengan kebutuhan dari pasar. Nah, kemarin nih kita sudah selesai di sprint satu ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin hadir di sini mewakili dari masing-masing timnya ya. Jadi sprint satu itu sudah selesai. Pada stage sekarang itu masuk ke sprint 2. Dan sprint satu sudah saya nilai ya. Jadi nilainya sudah ada sprint satu, ada yang bagus, ya ada juga yang masih kurang. Seperti itu. Nah, di sprint 2 ini ya, kalian bisa mengevaluasi produk kalian gitu ya. Kira-kira dari sebelumnya ini kekurangannya apa gitu ya. Ada beberapa yang masih prototype atau bahkan belum di coding sama sekali gitu ya. Ada yang cuma masih front end saja. Nah, ini ayo gitu ya kita tingkatkan kualitas produk kita supaya bisa digunakan dan mendapatkan mendapatkan feedback yang sebanyak-banyaknya daripada customer. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau produk nggak bisa dicoba, nggak bisa dirasain, ya orang nggak akan tahu bagaimana rasanya itu menggunakan produk kita, gitu ya. Dan itu akan membuat kita tidak bisa berkembang atau tidak bisa berevolusi sesuai dengan kebutuhan dari pasar, seperti itu. Nah,
ada sebuah standar teman-teman dalam pengembangan perangkat lunak khususnya itu disebut Macaul Quality Model. Jadi Macaul Quality Model ini dirancang atau digagas oleh Macaul Ryan kalau nggak salah namanya itu sejak tahun 1980-an. Jadi sudah lama sebetulnya. Namun sangat kecil sekali sektor-sektor industri yang apa ya merincikan kualitas sampai sedetail Macaul Quality ini gitu ya. Beberapa kali saya berdiskusi dengan para stakeholder, para industri, bahkan ya juga termasuk ya Bapak Ibu dosen yang juga sudah terbiasa proyekan gitu ya. Itu mereka tidak punya standar atau belum atau tidak terbayang bagaimana standar kualitas yang tepat gitu ya. Pokoknya bisa jalan gitu ya, bisa dicoba ya sudah gitu. Tanpa harus ada parameter-parameter yang terukur dari masing-masing produknya gitu. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa melihat bahwa Macaul Quality ini memberikan parameter yang terukur pada masing-masing aspeknya. Nah, cara bacanya bagaimana? Di sini cara bacanya dari level 1 ya sampai level 5, kemudian level 6 sampai level 8, kemudian level 9 sampai level 11. Di mana kalau orang mengembangkan produk, maka fundamental dasar utama yang perlu dikembangkan adalah namanya product operation. Nih yang paling bawah ini ya, namanya product operation. Nah, product operation ini menjadi sanggahan, bukan sanggahan sih, menjadi hal yang utama diciptakan dengan harapan supaya user bisa merasakan bagaimana menggunakan produk yang diciptakan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang dievaluasi atau dirasakan oleh user kurang lebihnya adalah namanya ada correctness, reliability, usability, integrity, dan juga efisiensi. User akan merasakan itu secara langsung ketika mereka menggunakan produk yang kita miliki. Baru nanti kalau seandainya produk itu berkembang gitu ya, maka level 6, 7, 8 mulai dipertimbangkan untuk ada maintainability, flexibility, sama testability gitu ya. Kalau seandainya sudah sangat mudah untuk dikembangkan, di-maintain, kemudian dites, maka level selanjutnya adalah bagaimana produk kita bisa hidup di environment yang berbeda, gitu ya. Maka maksudnya di product transition, seperti itu. Nah, eh, banyak sekali ya, mungkin teman-teman juga sama-sama menyadari ada beberapa keterbatasan produk di mana biasanya nih gitu ya, mereka bisa hidup di Windows 11 gitu ya, atau di Windows 10. Tapi belum tentu mereka bisa hidup di Linux atau Ubuntu atau di Mac ya. Mereka belum ada seperti itu. Atau misalkan nih gitu ya, mereka ketika dijadikan add-ins atau add-on itu belum bisa, extension itu belum bisa. Nah, ini padahal dibutuhkan untuk mensupport produk yang lain. Nah, ini kita sudah membahas masa transisi, bagaimana sebuah software itu bisa hidup di lingkungan yang berbeda. Atau paling gampang sendiri mungkin ya, browser itu sangat banyak tipenya. Ada Chrome, ada Mozilla, ada Opera, ada juga Safari. Nah, masing-masing browser itu punya setup sendiri-sendiri gitu ya, baik layouting gitu ya, style dan lain sebagainya gitu ya. Kalau seandainya mau semuanya bisa bekerja dengan baik, JavaScript-nya bekerja, CSS-nya bekerja, maka semua style itu harus diterapkan secara rinci. Bagaimana kalau di Safari, bagaimana kalau di Mozilla, bagaimana kalau di Opera, bagaimana kalau di Chrome itu berbeda-beda. Nah, ini standar yang kita tentukan atau yang perlu kita perhatikan. Ada product operation, selanjutnya ada product revision, sama juga ada product transition. Seperti itu. Nah, product operation setelah definisi adalah kategori yang menaungi aspek-aspek operasional atau jalannya sebuah aplikasi dalam kacamata user. Intinya begini teman-teman, kalau operation adalah sebuah aspek yang akan dirasakan oleh user secara langsung. Kayak gitu. Orang akan pertama kali merasakan adalah ketika produk itu sudah bisa jalan, kemudian mereka bisa menyadari, oh produknya ini bisa berjalan dengan baik apa enggak gitu ya. Ada errornya atau enggak, ada bugnya atau enggak gitu ya, mudah dipakai apa enggak kayak gitu. Kemudian membutuhkan storage yang banyak apa enggak, butuh pakai data yang besar atau enggak kayak gitu. Kemudian aman enggak ini aplikasinya. Nah, itu product operation seperti itu.
Makanya kalau di tahap pertama, produk-produk kalian nih yang sekarang lagi kembangin gitu ya, fokuskan aja di produk operation ini. Yang penting bisa jalan, tidak ada error ataupun bug, bisa dipakai. Saya rasa itu sudah cukup. Seperti itu. Supaya orang mau dulu pakai ya. Goalnya adalah orang mau pakai dulu. Ya, supaya nanti orang bisa memberikan feedback. Ini Mas, Mbak, gitu ya, atau kakak, kakak ini. Kemarin saya sudah coba produk kamu, feedbacknya adalah seperti ini, kayak gitu. Sehingga kamu bisa merasakan, oh ternyata feedbacknya seperti apa, dan seperti apa. Yang kedua adalah product revision. Product revision adalah kategori yang menaungi aspek-aspek kemudahan developer untuk melakukan revisi atau update kepada produk, gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap produk itu pasti akan ada penambahan-penambahan fitur, gitu ya. Atau fitur yang ada itu diperbaiki, gitu ya. Bagaimana supaya lebih efisien, bagaimana supaya algoritmanya bisa lebih meluas cara kerjanya dan lain sebagainya, gitu ya. Bagaimana supaya produk itu bisa mudah untuk diuji. Kalau misalkan satu modul diuji, berarti modul-modul yang lain tidak akan terimpact. Nah, itu product revision. Bagaimana bisa bekerja secara independen tanpa mempengaruhi modul-modul yang lain. Seperti itu. Yang ketiga, product transition adalah kategori yang menaungi aspek-aspek transisi produk untuk dapat hidup pada environment yang berbeda. Pada saat ini sudah tidak menjadi hal yang aneh gitu ya. Kalau ada produk itu bisa menempel pada produk yang lain gitu ya. Contohnya mungkin kalau di dalam Chrome gitu ya. Chrome itu dulu saya nggak tahu sih kalau sekarang masih ada apa enggak ya. Itu punya banyak banget extension. Di mana extension itu bukan bawaan atau bukan hasil development dari Zoom-nya sendiri. Nah, aplikasi-aplikasi yang menempel pada Zoom adalah aplikasi-aplikasi yang sudah masuk dalam tahap product transition gitu. Contoh yang lain, misalkan kalau ada di ChatGPT gitu ya, atau OpenAI gitu ya, biasanya ada beberapa tuh extension-extension yang bisa ditambahkan, atau Visual Code gitu ya, itu ada extension-extension yang ditambahkan. Nah, extension inilah salah satu contoh dalam penerapan product transition dari suatu produk tertentu, yang dimana publishernya berbeda dengan inangnya atau yang dihinggapi seperti itu. Itu namanya product transition. Nah, yang pertama, ini yang paling pertama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan produk, disebut sebagai correctness. Correctness, nama lainnya adalah functionality, adalah aspek yang menggambarkan berjalannya fungsional dengan dasar flow ideal. Ya, dengan dasar flow ideal dari sebuah produk gitu ya. Jadi gini, flow ideal itu maksudnya adalah gini. Jadi dalam sebuah aplikasi itu ada namanya istilah happy flow. Kalau dalam bahasa Indonesia ya berarti flow yang sesuai dengan prosedurnya. Misalkan kalau kita mau beli barang gitu ya, flow-nya adalah dicari gitu ya. Setelah dicari dipilih atau dimasukkan keranjang gitu. Kemudian di check out, dari di check out misalkan memilih pembayaran, kemudian pilih apa namanya ekspedisinya apa dan bayar. Itu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seseorang dalam membeli barang. Nah, langkah-langkah terurut yang sesuai dengan prosedur itu disebut sebagai flow ideal atau happy flow. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Sebuah aplikasi kalkulator dapat menghasilkan output yang tepat saat diinputkan input yang tepat, gitu ya. Kalkulator itu apa sih fungsinya gitu ya? Kan untuk menghitung ya, menghitung angka aritmatika, gitu ya, logaritma dan lain sebagainya, trigonometri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, harusnya defaultnya kalau kalkulator dimasukkan angka dan ada operator di dalamnya, misalkan satu ditambah tiga gitu ya, maka harusnya dia keluar angka dong gitu ya, sama dengan berapa? Empat, seperti itu. Nah, demikian yang lainnya gitu ya. Ketika inputan itu punya itu valid, maka dia bisa mengeluarkan hasil yang tepat. Nah, contoh nih produk dari kalian gitu ya. Misalkan ada kalau kemarin itu ada tiga produk namanya laporin gitu ya, untuk melaporkan beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, misalkan seperti itu. Nah,
Kalau misalkan mau lapor, alurnya bagaimana nih? Misalkan nih, oh kalau misalkan mau lapor, yang pertama dia harus punya akun. Kalau tidak punya akun, maka dia harus register dulu, gitu ya. Kalau sudah punya register, sudah punya akun, maka tinggal login. Dari login, bisa klik tombol create laporan atau buat laporan baru, kemudian memasukkan data dan simpan. Nah, ini adalah alur yang tepat. Ya, harusnya kalau sudah simpan, maka datanya masuk ke server, kemudian ditampilkan di aplikasinya bahwa apa namanya pengaduan Anda atau laporan Anda sudah diterima oleh sistem. Silakan ditunggu gitu ya misalkan ya sampai ada pemberitahuan yang lebih lanjut seperti itu. Yang kedua, contoh yang lain, pembelian barang melalui aplikasi e-commerce dapat berjalan dengan lancar saat flow pembelian barang diikuti dengan benar, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Aplikasi simulasi kosmetik berbasis augmented reality yang secara tepat mengeluarkan filter lipstick gitu ya, tempat di bibir dan filter eyeshadow tepat di mata. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya, sekarang kan banyak gitu ya orang-orang atau aplikasi-aplikasi itu yang sangat luar biasa teknologi AR-nya gitu ya. Di mana kita memasukkan wajah itu bisa dibuat muda, dibuat lebih tua, dibuat lebih muda, dibuat apa namanya? Bagaimana kalau mirip dengan aktor tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, defaultnya kalau kita meletakkan wajah, maka harusnya dia filternya berjalan dong ya gitu. Tapi bagaimana seandainya gitu ya? Sudah ada wajahnya tapi nggak muncul. Nah, ini correctness-nya tidak jalan. Padahal sudah ada wajah nih, tapi nggak muncul gitu ya. Berarti ada yang salah di codingnya, di code-nya seperti itu. Nah, dalam correctness ini, kesalahan yang terjadi pada correctness, misalkan sintaknya error, nggak bisa running, inputannya benar tapi luarannya salah, itu disebut sebagai error. Gitu ya. Kesalahan tersebut disebut sebagai error. Jangan sampai kebalik, kesalahan tersebut disebut sebagai error. Jadi kalau misalkan nih, kerusakan terjadi gitu ya, oh ternyata inputannya benar kok, keluarannya salah, berarti itu terjadi error. Kayak gitu. Itu terjadi error. Nah, siapa yang bertugas nih? Pertanyaan nih, dalam sebuah tim, siapa nih yang bertugas di dalam memastikan tidak ada error dalam sebuah aplikasi atau correctness-nya bisa tercapai, gitu ya. Berarti siapa nih yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah developer yang mengembangkan modul tersebut, bukan tester, gitu ya. Bukan tester, tapi developer yang mengembangkan modul tersebut. Jadi nih, kewajiban seorang developer itu tidak hanya mengembangkan saja, tapi memastikan bahwa modul yang dikembangkan bisa berjalan sesuai dengan alur yang telah disepakati, gitu ya. Yang penting jalan sesuai alur dulu, nggak ada masalah, gitu ya. Adapun nanti dicoba dengan berbagai macam inputan yang berbeda, itu urusan lain. Tim tester yang akan melakukan. Tapi yang terpenting ketika inputannya ideal, harusnya outputnya juga ideal, seperti itu. Nah, yang kedua disebut sebagai reliability, ya, atau kehandalan bahasa lainnya, gitu ya. Nah, reliability adalah aspek yang menggambarkan kehandalan produk saat user tidak mengikuti flow ideal. Nah, ini nih berkebalikan nih, sama correctness. Kalau correctness itu mengikuti happy flow atau flow ideal, sedangkan reliability itu tidak, bahkan tidak mengikuti flow ideal atau happy flow. Jadi kalau flow-nya tadi misalkan eh, beli barang gitu ya atau membeli di e-commerce gitu dicari dulu kemudian dipilih dimasukkan keranjang kemudian di check out gitu ya dipilih ekspedisi dipilih apa namanya pembayarannya baru dibayar gitu ya tapi ini nggak sama dia diacak gitu ya misalkan habis dipilih gitu ya habis dipilih kas masuk ke check outnya nggak diisi apa namanya ekspedisinya nggak diisi pembayarannya langsung aja diklik bayar. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Kalau ternyata tetap bisa bayar, nah ini dipertanyakan nih, berarti aplikasinya ada kesalahan. Seperti itu. Nah, kesalahan pada aspek reliability disebut sebagai bug. Nah, ini hati-hati nih. Kalau correctness tadi disebut sebagai error, kalau reliability disebut sebagai bug. Seperti itu. Contoh, sebuah aplikasi kalkulator yang dapat menghandle inputan keliru. Nah, biasanya, biasanya gitu ya, pada aplikasi kalkulator yang scientific, scientific loh ya saya bilangnya, itu ada inputan berupa huruf, gitu ya. Tujuannya biasanya untuk formula-formula tertentu, gitu ya. Nah,
Tapi namanya manusia, namanya orang itu biasanya bisa iseng gitu ya. Misalkan ada huruf A, bisa diklik A ditambah B sama dengan apa gitu ya. Nah, kalau misalkan sistem bisa mengeluarkan hasil yang nggak jelas dari mana asalnya, misalkan A plus B sama dengan 5 gitu ya. Loh, dari mana 5 itu kan gitu. Padahal harusnya apa keluarnya? Mohon maaf, inputan tidak valid. Harusnya kan seperti itu. Tapi kok keluar 5? Nah, ini namanya bug gitu ya. Karena inputannya salah, kok bisa mengeluarkan output? Nah, ini tanda kutip gitu ya. Berarti ada yang keliru di dalam flow-nya. Seperti itu. Nah, sebuah apa namanya cara di dalam memperbaiki yang namanya kesalahan dalam reliability itu biasanya disebut sebagai error handling gitu ya. Ada beberapa inputan yang dirasa perlu untuk diperhatikan supaya keluarannya juga sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti itu. Beberapa contoh misalkan kalau sudah ditentukan nih inputannya adalah inputan file PDF gitu ya. Ternyata kok orangnya masukkan image gitu ya, atau orang ternyata orangnya masukkan suara atau video, maka sistem bisa memberikan warning atau pemberitahuan nih. Maaf, inputan Anda tidak valid atau tipe inputan Anda atau file jenis file Anda tidak valid. Silahkan kalian mencari apa namanya atau memasukkan inputan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu contoh dari bagaimana reliable diterapkan kayak gitu. Nah, kalau sampai nggak ada yang namanya terjadi bug tadi seperti itu. Yang kedua, aplikasi e-commerce dapat memberikan respon-respon yang semestinya saat flow pembelian tidak berjalan secara lancar. Misal, pembayaran terhambat, koneksi internet yang buruk dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan gitu ya. Kalau seandainya koneksinya terhambat atau koneksinya lagi nggak cepet ya, maka sistemnya harus bisa ngomong gitu ya, atau sistem harus bisa tahu nih, oh lagi terhambat nih, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau terhambat berarti aplikasinya bisa menghentikan transaksi, kemudian bisa ngomong ke orangnya, maaf, internetmu lagi nggak stabil, jadi transaksinya tak tahan dulu daripada nanti nggak terkirim atau bahkan keliru seperti itu. Nah ini contoh dari penerapan reliability. Kenapa? Kalau sampai terjadi itu ya, masuk ke server ternyata pas di aplikasi gitu ya, itu nggak dinyatakan gitu ya, datanya sudah masuk atau mungkin sudah tercheck out gitu ya, uangnya sudah kepotong misalkan, tapi nggak tertulis kalau dia sudah pernah beli di situ. Nah itu merugikan sekali gitu ya, karena koneksi yang buruk. Yang ketiga, aplikasi simulasi kosmetik berbasis augmented reality. Aplikasi simulasi kosmetik berbasis augmented reality yang dapat membedakan antara wajah manusia dengan objek-objek lainnya. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan ya. Contoh juga yang lain. Kalau misalkan nih ada apa namanya? Tadi ya, kalau misalkan muncul wajah, dia harusnya bisa muncul tuh filternya ya, sesuai dengan apa yang diharapin gitu ya. Kalau memang harusnya dituain gitu ya, maka dia harus bisa menjadi lebih tua. Kalau lebih muda, lebih muda. Nah, tapi bagaimana seandainya gitu ya, seandainya dia nggak memasukkan apa namanya wajahnya gitu ya, nggak memasukkan wajahnya, tiba-tiba dia bisa apa ya, menunjukkan ada proses penuaan di depan layarnya, loh siapa yang dituain kan gitu ya, padahal nggak ada wujud wajahnya, tiba-tiba ada proses entah bagaimana, ada proses, ada memperlihatkan wajah yang dituakan atau dibuat tua gitu ya, itu kan menakutkan sekali gitu ya. Saya pernah lihat beberapa reels gitu ya di media sosial gitu, di media sosial di mana dia AI-nya pengennya itu menangkap siapa si orang ini, dalam arti ekspresinya apa, dia senyum kah, dia lagi marah kah, dia lagi apa namanya cemberut kah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dia bisa ngomong nih, ini laki-laki apa perempuan gitu ya. Kemudian umurnya kisaran berapa. Pengennya seperti itu. Pada saat pertama kali sesuai dengan yang diharapin gitu ya. Oh iya nih, orangnya umurnya sekitar 15 sampai 25 tahun, laki-laki, tersenyum gitu ya.
tiba-tiba di belakang gitu ya, ada orang apa ada nggak ada apa-apa sih ya, maksudnya ada hanya kosongan gitu, tiba-tiba si trackernya itu mendeteksi ada orang nih di belakang dengan ya itu apa namanya, dia apa namanya, gendernya apa, umurnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini kan akhirnya jadi bug gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa, tapi deteksi sebagai ada wajah di sana. Seperti itu. Nah, ini terjadi kesalahan di dalam penerapan AI-nya. Ya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, kalau seandainya itu mungkin hal-hal yang biasa gitu ya, komputasi. Tapi kalau hal-hal kayak gitu ya, gambar ya cukup mengerikan sekali gitu ya. Dalam arti ya melatih mental dan pikiran gitu ya. Oke, yang ketiga kita sebut sebagai usability. Ya, dalam bahasanya ya use, kalimat dasarnya adalah use, penggunaan atau menggunakan gitu ya. Usability adalah kemudahan dalam penggunaan. Jadi teman-teman, salah satu hal yang ingin kita berikan kepada kalian adalah bahwa mengembangkan aplikasi itu harus dipikirkan apakah aplikasinya itu bisa dipahami dengan mudah apa enggak, bisa digunakan dengan mudah apa enggak. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika sebuah aplikasi itu sulit atau akan sulit dimengerti oleh para penggunanya, otomatis orang-orang akan enggan menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Nah, ini akan apa namanya? eh, Berdampak pada produknya nggak akan dipakai atau bahkan bisa mengakibatkan kerusakan atau bahkan kehancuran dari aplikasi atau produk tersebut gitu ya. Maka ketika kita mengembangkan produk itu pastikan bahwa produk kita itu mudah digunakan oleh user supaya orang nyaman pakainya dan mau pakai lagi seperti itu. Contoh, sebuah aplikasi kalkulator dapat memberikan kemudahan sesuai segmennya, misalkan para pengguna awam gitu ya, maupun untuk pengguna saintifik gitu ya. Kalau kemarin itu ada yang membuat aplikasi sejenis ya, kalkulator untuk berbagai macam kebutuhan, misalkan untuk melakukan konversi data dan lain sebagainya, baik itu currency, temperatur dan lain sebagainya. Nah, itu contoh siapa targetnya untuk kebutuhan apa. Biasanya kalau untuk anak-anak SMA yang notabene masih banyak mata mata pelajaran baik fisika, kimia, matematika, biasanya butuh scientific seperti itu. Atau kalau untuk orang finance gitu ya, finance biasanya butuh kalkulator-kalkulator yang sesuai pada umumnya. Nah, ini kalau seandainya produknya itu bisa dipahami tanpa harus orang itu belajar dulu gitu ya atau mendalami dulu fungsinya bagaimana, maka usability-nya juga bagus gitu ya. Kalau produk Anda, ini produk teman-teman semuanya masih ada kritik nih, misalkan produknya sulit dipahami, nggak bisa dipakai atau mungkin nggak tahu cara pakainya bagaimana. Nah, ini perlu dipertanyakan usability-nya. Berarti masih sangat sulit untuk dipahami gitu. Yang kedua, aplikasi e-commerce dapat memberikan kemudahan kepada user untuk melakukan pembelian barang secara benar tanpa dituntut membaca tutorial terlebih dahulu. Gitu ya. Saya yakin insya Allah tidak, bahkan mungkin hampir semua yang ada di sini itu dalam em, apa ya, pertama kali menggunakan aplikasi e-commerce itu jarang sekali yang membaca help and docs. Nggak mungkin ya. Ada di sini yang masih baca help and docs ketika dulu beli barang gitu ya. Sangat jarang sekali gitu ya. Hal ini kenapa kok bisa terjadi? Karena memang eh, yang mendevelop itu sudah memikirkan bahwa produknya harus mudah digunakan gitu. Semakin mudah digunakan, semakin orang akan tertarik menggunakan. Semakin orang tertarik menggunakan, maka produknya akan semakin hidup, gitu ya. Semakin produknya hidup, maka generate income-nya juga akan semakin besar. Manfaatnya didapatkan oleh user, user akan mau dan bersedia untuk mengeluarkan sekian dana dari kantong mereka untuk membayar pelayanan yang telah kita berikan. Seperti itu. Jadilah impact kepada kita sebagai developer. Yang ketiga, aplikasi game dapat membuat player mudah mengontrol karakter tanpa harus merasa frustasi. Dulu saya pernah ya bermain apa namanya, game dua dimensi ya dulu, tapi zaman saya masih masih SD gitu ya. Itu tombolnya sangat sulit sekali ditemukan caranya. Sampai saya klik semua
keyboard itu nggak bisa gerak gitu ya. Tapi apa ketika ada om saya gitu ya, kebetulan sudah pengalaman gitu ya, dia pakainya gampang banget nih ya, bisa nembak-nembak, bisa lari. Terus saya tanya, ini cara pakainya gimana? Iki loh, ono tutorial, cara pakainya harus baca tutorial dulu nih, baca gak akan bisa. Nah ini repot. Diklik WSAD nggak bisa, diklik arah nggak bisa, diklik Ctrl ALT, kemudian Shift juga nggak ngefek apa-apa. Nah ini ternyata ada kombinasi-kombinasi angka atau kombinasi-kombinasi button yang menghasilkan sebuah action tertentu. Nah ini kalau sampai sesulit itu orang akan malas pakainya, gitu ya. Yes. Sekarang kan game-game sudah sangat interaktif dan mudah ya. Bahkan sekelas contoh eh, permainan sepak bola ya. Kalau dulu ada Winning Eleven atau PES gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu game namanya apa. Ya sekarang tinggal joystick itu sudah bisa mewakili semua action yang ada gitu ya. Bahkan biasanya tinggal dikasih tahu misalkan L1 kotak gitu ya. R1 kotak untuk nendang, L1 buat gocek dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah mudah banget gitu ya. Tinggal orang tahu apa namanya shortcutnya seperti apa gitu ya. Tanpa harus membaca sebuah dokumentasi seperti itu. Itu untuk usability. Nah, teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah produk kita atau produk yang dikembangkan pada mata kuliah kita itu saya hanya menilai dari tiga aspek ini, gitu ya. Yang penting tidak ada error, kemudian tidak ada bug, dan juga paling tidak sudah mudah digunain. Berarti sampai digunakan oleh user. Saya sudah sampaikan berkali-kali teman-teman, siapa tahu nanti ada yang bingung dengan nilainya gitu ya. Oh, kok teman-temanku dapat nilai A B, aku dapat nilai C gitu ya. Nah, jadi gini, saya menilainya berdasarkan beberapa aspek ya, dari produknya sendiri gitu ya. Dari apa namanya eh user review-nya jalan apa enggak gitu ya. Backlognya jalan apa enggak. Jadi backlog itu saya harapkan diisi sebenarnya. Tapi kalau nggak diisi ya serah sih masing-masing orang silakan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi harapan saya bisa diisi. Makanya saya biasanya saya insya Allah sering sekali di sini ada teman-teman yang jadi PO itu saya sering sekali menyampaikan tolong ya, untuk backlognya diisi guys gitu ya. Supaya saya bisa tahu distribusi atau kontribusi teman-temanmu itu sebanyak apa gitu ya. Kalau misalkan nggak ada namanya ya jangan salahkan kalau nilainya di bawah teman-teman yang lain karena sangat tidak adil sekali kalau misalkan teman-temannya yang kontribusinya banyak dapat nilai A, sedangkan yang tidak kontribusi juga dapat nilai A. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Pak kok di mata kuliah workshop ini itu apa namanya harus ada aplikasi yang jadi gitu ya. Kok nggak kayak yang lain, misalkan hanya tes, kuis dan lain sebagainya. Awalnya saya berpikir seperti itu ya, ada kuis dan lain sebagainya. Kemudian saya berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen yang sudah senior gitu ya. Saya juga menyampaikan pendapat-pendapat saya tentang mata kuliah di WPPL khususnya di PJJ gitu ya. Tidak bisa ternyata. Kalau kuis itu sangat sulit gitu ya. Karena WPPL, Workshop Pengembangan Perangkat Lunak, itu goalnya baik dari D3 reguler yang ada di PENS ataupun D3 PJJ yang teman-teman ini semuanya beroutputkan atau parameter penilaiannya adalah produk dan juga kontribusi tim terhadap produk tersebut seperti itu. Nah, sehingga teman-teman penilaian ini menjadi garis bagi saya bahwa saya pokoknya tugas saya mereport mereminder kepada Anda, memberikan arahan jika tidak dilakukan ketika nilainya tidak sesuai dengan diharapkan, mohon silakan dilihat beberapa aspek tersebut gitu ya. Kalau user review-nya gak jalan ya sudah berarti itu saya nilai eh, apa namanya minim gitu ya. User review gak jalan saya nilai minim, user reviewnya berapa saya nilai minim, kan saya sudah bilang ya kayak user review contohnya minimal 15 ya Dek ya. Nggak jalan ya sudah gitu ya. Saya mintain data video nih gitu, videonya mana nggak dikirim, kemudian saya nggak bisa menilai, saya anggap tidak ada progres, ya sudah saya anggap tidak ada progres. Saya tungguin nih dari kemarin ada nggak teman-teman yang berinisiatif untuk
yang belum diskusi sama saya sudah bilang ke timnya, tolong ya yang belum silakan berdiskusi dengan saya. Ayo saya tunggu. Sampai hari Minggu, alhamdulillah sih ada beberapa yang bersedia untuk bertemu saya untuk diskusi. Dan nggak lama kok. Teman-teman yang menyaksikan juga nggak lama. Saya ngomong paling mentok 15 menit selesai sudah. Tapi eh, sudah nggak ada appointment lagi ya. Kalau yang kemarin monggo, tapi kalau yang mulai Senin ini saya sudah nggak ada agenda untuk diskusi. Saya anggap kalau nggak ada diskusi sama saya anggap tidak ada progres seperti itu. Sehingga kalaupun Anda merasa kemarin tidak presentasi, kemudian Anda merasa nilai Anda jelek, perbaiki di sprint 2 seperti itu. Supaya minimal kalau seandainya di sprint 1 Anda kemungkinan dapatnya D, nggak artinya nggak lulus gitu ya, atau C, ya perbaiki di sprint 2. Semoga bisa naik ke B, C atau B seperti itu. Silakan didiskusikan dengan masing-masing timnya supaya maksimal nih di sprint 2 produknya jadi, user review-nya jalan, saya bisa melihat hasil sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dan sesuai dengan goal yang diharapkan. Seperti itu. Gak usah muluk-muluk sampai bisa eh, konversi apa misalkan data besar menjadi data kecil nggak perlu gitu ya. Pokoknya nggak ada error, tadi ya nggak ada bug, mudah dipakai, tampilannya bagus, ya, dan user bisa menggunakan untuk uji coba cukup, gitu ya. Dari saya itu sudah cukup seperti itu, gitu. Ya, semoga bisa dipahami teman-temannya. Jadi saya tuh di sini bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan praktek bagaimana supaya eh, Anda itu bisa mengembangkan produk itu secara tim dan sesuai dengan kaedah pengembangan yang ada di industri seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang keempat, nanti kita bahas sampai 5 dulu aja ya. Integrity. Gitu ya. Integrity dalam bahasa McCall itu adalah aspek yang menggambarkan keamanan produk. Jadi eh, apa istilahnya adalah pada beberapa produk yang perlu memperhatikan dari sisi keamanan. Contoh produk yang menyimpan data rahasia, NIK, kemudian data PIN atau data apa, termasuk data-data yang bersifat finance gitu ya, bisa e-wallet, eh, apa namanya, e-commerce dan lain sebagainya. Itu harus memperhatikan bagaimana keamanan datanya supaya ditingkatkan. Kalau sampai bisa ditembus, dirusak, atau dibobol, nah ini bahaya. Banyak merugikan para pengguna yang sudah setia menggunakan produk tersebut, gitu ya. Misalnya contoh, sebuah aplikasi yang dapat memberikan saran kepada user saat password yang didaftarkan user berupa password yang rawan hack. Ini istilahnya adalah vulnerability. Jadi ada kan ya beberapa produk yang dia bisa ngasih ngomong gitu ya. Passwordmu kurang kuat loh gitu ya. Entah karakter angka, karakter huruf, spesial karakter atau dan lain sebagainya. Supaya aplikasi apa passwordnya bisa jauh lebih aman. Ini contoh nih, keamanan yang diciptakan dari sisi usernya. Bahkan ada yang tidak mengizinkan untuk membuat password kalau passwordnya nggak memenuhi kriteria. Nah ini penting gitu ya, supaya nggak mudah dibobol. Yang kedua, web app yang memiliki layar keamanan berlapis untuk menghindari DDoS attack. Jadi DDoS attack itu sebuah server ditimba oleh fake request. Jadi ada permintaan atau hit ya, tapi hitnya itu hit bohongan. Ditembaknya nggak satu kali dua kali, bisa ribuan kali, bahkan puluh ribuan kali ya, puluhan ribu kali. Harapannya kalau misalkan DDoS itu harapannya adalah dari si hackernya itu bisa membuat servernya menjadi down karena saking besarnya load nggak kuat akhirnya down. Nah ini tujuannya sih apa namanya si orang yang membuat DDoS attack gitu ya. Makanya biasanya kalau orang sudah paham namanya DDoS attack itu dia bisa apa namanya hati-hati gitu ya supaya tidak terjadi kejadian yang serupa seperti itu. Yang ketiga, aplikasi game dapat mendeteksi keberadaan cheater dan menghindari game dari potensi cheating dalam permainan. Nah, ini ada juga aplikasi ada orang pengen
bongkar dalamnya gitu ya. Baik menggunakan spyware ataupun menggunakan password tertentu. Tapi ada juga game yang memberikan keleluasaan si pemain untuk menggunakan cheat gitu ya. Contoh GTA. GTA itu ada cheatnya kan ya. Oppo gitu ya. Kalau saya lihat di sosial media itu sampai ngetik gitu ya apa gitu saya nggak perhatikan ya. Itu bisa nyala dan dibiarkan sama GTA. Nah, itu ada yang memberikan peluang, ada yang membatasi. Jangan sampai ada cheater. Kenapa? Kalau sampai ada cheater, karena ini misalkan kayak Mobile Legend, kayak Dota pada saat itu, kalau sampai ada cheater itu bisa merugikan user-user yang profesional, yang dimana naik grade-nya, mereka butuh usaha, butuh apa namanya, apa ya, mendedikasikan waktunya supaya bisa mencapai titik tertentu seperti itu. Itu ya, integrity. Nah, kalian tidak perlu memikirkan sampai titik ini dulu, belum saatnya, gitu ya. Yang diperhatikan di Macle 1 sampai 3 tadi correctness, reliability, dan usability. Nah, yang kelima dari product operation adalah efisiensi. Efisiensi adalah aspek yang menggambarkan efisiensi produk dalam penggunaan data. Misalnya, aplikasi e-commerce yang dapat menghandle banyaknya concurrent user. Efisiensi itu dalam bidang ini ya biasanya itu uh, everything about data gitu ya. Baik data paket data, data storage dan lain sebagainya gitu. Termasuk ketika kita menggunakan aplikasi yang dipakai oleh banyak user itu kuat apa enggak servernya gitu ya. Itu termasuk dari efisiensi. Semakin daya tahan penggunaan semakin lemah, maka efisiensinya semakin kecil. Seperti itu. Ternyata kalau misalkan nih di hit 100 orang servernya sudah down, ini dievaluasi. Padahal servernya sudah bagus, misalkan seperti itu. Kok di hit 100 orang sudah down, berarti ada yang salah. Yang kedua, aplikasi kalkulator yang dapat melakukan perhitungan digit besar tanpa eksekusi yang lambat. Kalkulator yang dapat melakukan perhitungan digit yang besar tanpa eksekusi yang lambat. Ada yang sampai integer, double dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masih oke. Ada yang ketika di hit pakai data besar, dia butuh kalkulasi atau waktu yang cukup lama. Nah, ini sistem kalkulator itu biasanya sudah ada efisiensinya. Bagaimana kalau digit yang besar itu bisa dieksekusi dengan maksimal seperti itu. Yang ketiga, aplikasi-aplikasi yang hemat dalam penggunaan data internet gitu ya. Kalau misalkan menggunakan paket data, bagaimana supaya ketika menggunakan paket data itu tidak sampai menghabiskan banyak eh, paket data yang digunakan seperti itu. Sehingga perlu dievaluasi data apa yang ditransferkan selama internet menyala. Kalau yang ditransferkan itu BLOB, data besar ya jelas habisnya banyak gitu ya. Tapi kalau seandainya selain data stream ya data-data seperti data eh, kata, JSON dan lain sebagainya insya Allah lebih ringan seperti itu. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk yang pertemuan hari ini ya sampai jam 7. Tapi tadi saya sudah izin sebenarnya ke Pak Andit, nggak ada masalah. Dari sini dulu teman-teman, apakah ada yang eh, ditanyakan? Silahkan sambil saya proses untuk detailnya. Oke, sambil menunggu silahkan presentasi presentasi dulu di etol ya. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke teman-teman, saya cukup menyampaikan saja bahwa untuk sprint 1 itu sudah selesai ya. Jadi sprint 1 itu sudah selesai. Saya sudah melakukan recap juga untuk yang sprint 1. Ini saya tunjukkan juga teman-teman supaya eh, transparansi ya. Oke, sprint 1 sudah selesai ya. Saya juga sudah eh, apa namanya lakukan evaluasi juga seperti itu. Nah, selanjutnya silakan mulai memproses sprint 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam
backlog kalian kemarin gitu ya, ada sprint 2 itu mulai diisi dari sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti supaya nggak numpuk-numpuk gitu ya. Diisi sekarang dan mulai diprogres ya. Nah, di sini untuk yang sprint 1 kalau kemarin saya menyampaikan bahwa apa namanya? Saya pengen ketemu gitu ya 1 minggu ke depan. Nah ini saya anggap tidak ada lagi yang berkenan untuk bertemu, maka yang titik merah saya sampaikan yang tidak ada videonya dan saya tidak tahu hasilnya bagaimana, saya anggap tidak ada progres ya seperti itu. Maka teman-teman silahkan mengejar di sprint kedua, nggak perlu protes ya, oh Pak ini bisa nggak ada, udah nggak bisa. Dalam arti ya sama aja, karena waktunya sudah berjalan seperti itu. Akhirnya artinya silakan dilanjut untuk sprint kedua, kemudian seatnya yang sprint kedua diisi. Contoh, sebentar ya, saya coba cari contohnya. Development. Nih ya, saya contohkan di tim 17. Ini sebagai contoh saja. Nah, misalkan nih, sprint satunya sudah saya anggap sebagai sprint yang sudah tidak ada pergerakan lagi. Gitu ya. Ini sudah saya anggap sebagai freeze, sudah nggak ada pergerakan, maka lanjut semuanya di sprint 2 diisi. Gitu ya. Ingat, kalau seandainya tidak ada pergerakan, maka nilainya akan saya buat apa namanya sesuai dengan ekspektasi saya sendiri ya. Saya akan buat nilai saya anggap tidak ada pergerakan seperti itu atau tidak ada yang dikerjakan. Nilainya juga akan saya minimalkan. Jadi mohon dibantu diisi di sprint 2-nya. Sprint 1 ditinggalkan ya. Sprint 2 yang diisi dari sekarang gitu ya. Jangan menunggu-nunggu, segala bentuk penilaian sudah saya sampaikan di awal. Kalau nanti sampai ada yang memprotes dan lain sebagainya, maka saya tidak menerima hal itu gitu ya kan. Dari awal saya sudah mengingatkan tolong diisi, tolong dikerjakan, tolong koordinasi dan lain sebagainya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Oke, jika tidak ada, saya rasa saya cukupkan dulu untuk hari ini. Mohon maaf hari ini terlambat. Minggu depan kita kembali ke waktu awal ya, yaitu jam 4 atau setengah 5. Nanti saya koreksi dengan Mas Ragil lagi. Supaya nanti kita selesainya juga lebih awal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan dilanjutkan development-nya ya. Development-nya kurang lebih 3 minggu teman-teman. Nanti akan saya info ketika sudah waktunya untuk user review. Jadi silakan dikerjakan, dimaksimalkan waktu yang ada eh, supaya nanti tidak sampai terlambat. Kalau sudah ada saya sampaikan persiapan user review dan juga membuat video untuk sprint 2, silakan langsung diproses gitu ya. Maka dari situ Anda harus sudah menyiapkan semuanya. Kalau seandainya saya sudah bilang nih, ambil nilai ya. Minggu depan saya sudah misalkan contoh nih ya, minggu depan saya sudah maksudnya mengambil nilai seperti itu. Maka saya sudah tidak ada namanya negosiasi lagi karena saya sendiri juga ada batasan waktu. Kalau terlambat nilai kalian nggak ada yang masuk seperti itu. Jadi mohon diperhatikan dan mohon kerjasama teman-teman sama-sama saling membantu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Nah, Adam. Selamat terima malam. kasih. Selamat beristirahat.